Nah, hal yang sama terjadi di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan yang intim antara manusia dengan Tuhan digambarkan di dalam Injil Yohanes 15 ayat kelima. Dikatakan seperti ini, Yesus berkata seperti ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku, kata tinggal yang dikatakan oleh Yesus, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, itu berasal dari bahasa Yunani meno, yang bisa juga memiliki arti bertahan. Jadi kalau kita mampu bertahan di dalam Yesus, dan kita mampu bertahan mengizinkan Yesus atau firman-Nya bertahan di dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan menghasilkan buah-buah yang banyak. Nah, kita juga bisa melihat ciri-ciri hubungan yang intim antara kita dengan Tuhan Yesus sama seperti ciri-ciri yang saya sudah jelaskan sebelumnya, hubungan yang intim antara suami dan istri. Sama, saudaraku. Mari kita lihat. Orang yang intim dengan Tuhan, maka dia akan sering berada bersama-sama dengan Tuhan. Ya, dan dalam waktu yang lama. Saudaraku, Tuhan itu omnipresence, maha hadir. Memang dia selalu hadir. Tapi seringkali kitanya ini yang tidak terkoneksi dengan Tuhan. Nah, orang yang intim itu dia akan sangat sering terkoneksi dengan Tuhan. Bahkan secara idealnya orang yang benar-benar intim, dia akan senantiasa terkoneksi 24 jam setiap harinya, 7 hari per minggu, itu dia senantiasa terkoneksi dengan Tuhan. Nah, orang yang intim, dia akan sering kali terkoneksi dengan Tuhan dan dalam waktu yang lama. Itu cirinya. Yang kedua, ciri orang yang intim dengan Tuhan, dia sering kali di dalam waktu dia terkoneksi itu berkomunikasi, berinteraksi dengan Tuhan. Itu ciri kedua dari orang yang intim, saudaraku. Jadi nggak diam-diaman. Terkoneksi ini bicara ada interaksi, ada komunikasi antara pribadinya dengan Tuhan. Nah, yang ketiga, saudaraku, orang yang intim dengan Tuhan, cirinya adalah orang itu melakukan berbagai kegiatan secara bersama-sama dengan Tuhan. Ingat, Alkitab katakan bahwa kita ini adalah kawan sekerjanya Tuhan. Ya, jadi kita bekerja bersama dengan Tuhan. Ya, berinteraksi ini juga di dalam melakukan segala sesuatu, ada kerjasama antara manusia dengan Tuhan. 1 Korintus pasal ketiga ayat 6-9 berkata seperti ini. Rasul Paulus katakan begini, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kita adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sekali lagi saya ulangi, karena kita adalah kawan sekerja Allah. Jadi saudara dan saya itu rekan kerjanya Tuhan. Keintiman kita akan terrefleksi bahwa kita melakukan seluruh aktivitas kita bersama-sama dengan Tuhan. Ingat itu, saudaraku. Artinya kita tidak melakukannya sendirian. Orang yang intim dengan Tuhan, dia akan melakukan segala sesuatu di dalam kehidupannya bersama-sama dengan Tuhan. Itu ciri orang yang intim. Berikutnya, saudaraku, orang yang intim sebagaimana suami istri, terjadi pertukaran nilai. Nah, karena Allah kita sempurna, sementara kita yang tidak sempurna, maka yang terjadi adalah nilai-nilai Tuhan itu mulai terimpartasi dalam kehidupan kita. Semakin kita intim dengan Tuhan, maka akan semakin banyak nilai-nilai
dari kehidupan Tuhan yang sempurna itu akan terimpartasi, akan mulai masuk ke dalam kehidupan kita. Maka ciri utama dari orang yang intim dengan Tuhan adalah hidupnya semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Dan sebagaimana hubungan suami istri yang intim, hubungan yang intim dengan Tuhan itu pasti menghasilkan buah. Buahnya apa saudaraku? Anak-anak rohani. Tadi Rasul Paulus katakan bahwa kita menyiram, ada yang menanam, ada yang menyiram, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Kita kawan sekerja Tuhan di dalam menjangkau jiwa dan memuridkan orang-orang. Anak-anak rohani. Kemudian juga pekerjaan pelayanan ataupun pekerjaan kita sendiri. Hasil-hasil yang kita capai dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam sekolah, dalam segala situasi hubungan kita, aspek kehidupan kita, itu kita capai bukan karena kekuatan, bukan karena gagah kita saja. Memang kita yang melakukannya, tetapi orang yang intim, dia akan melakukannya di dalam kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupannya. Nah, buah juga yang nyata di dalam hidup kita adalah bahwa terjadi perubahan dalam karakter-karakter kita. Ya, terjadi perubahan-perubahan ke arah yang positif di dalam kehidupan kita. Orang yang intim akan memiliki ciri-ciri seperti itu di dalam kehidupannya bersama Tuhan. Nah, saudaraku, ada yang sangat menarik. Manfaat lain dari keintiman kita dengan Tuhan, selain daripada hidup yang diubahkan semakin serupa dengan Yesus, adanya buah-buah di dalam kehidupan kita melalui pencapaian secara bersama-sama. Dan juga doa kita. Doa kita akan menjadi sangat berkuasa. Di dalam Yohanes 15 ayat ke-7 dikatakan begini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudaraku, apa sih artinya ini? 1 Yohanes 5 ayat 14 berkata seperti ini. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi kita kalau berdoa, kita harus sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa doa kita pasti dijawab, pasti dikabulkan kalau yang kita doakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, keintiman kita dengan Tuhan itu akan membuat kita semakin memahami kehendak Tuhan dan kita mulai menyelaraskan kehendak Tuhan kepada kehendak kita. Kehendak kita mulai kita singkirkan, perlahan-perlahan kita berlatih menyingkirkan kehendak kita dan menggantikannya dengan kehendak Tuhan. Artinya kita belajar menyelaraskan kehendak pribadi kita dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau hal ini sudah terjadi, saudaraku, artinya waktu kita berdoa sesuai dengan kehendak kita. Karena tadi ayat Yohanes 15 ayat ke-7 katakan, apa saja yang kamu kehendaki. Tapi kehendak kita ini kehendak orang yang intim. Yang kehendaknya sudah diselaraskan dengan kehendak Allah. Jadi yang kita doakan sekalipun itu sesuai dengan kehendak kita, tapi kehendak yang sudah diselaraskan dengan kehendak Tuhan, maka kita yakin sekali bahwa doa kita pasti dikabulkan oleh Tuhan. Pasti dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Karena yang kita doakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Luar biasa. Kita intim dengan Tuhan, bukan saja kita menghasilkan buah-buah yang luar biasa di dalam kehidupan kita, tapi juga doa-doa kita menjadi doa-doa yang sangat berkuasa.